Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA. Kali ini kita akan bahas soal PPAD tingkat SMP tahap 3 dari Kabupaten Sleman atau PPAD yang keempat ya. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, Pak Jumali berjualan telur di Pasar Kolombo. Ia telah melayani 2 pembeli dan diperoleh data hasil penimbangan 3 pembelian sebagai berikut. Nah, selisih hasil penimbangan yang dibeli Bu Ira dan Bu Sinta adalah titik-titik. Nah, kita bisa menghitung semua yang ditimbang ini, selisihnya yang dibeli Bu Ira dan Bu Sinta berapa. Yang pertama Bu Ira ya. Pada penimbangan yang pertama, ini timbangan anak yang pertama 1 kg, dan yang ketiga 0,25, kemudian yang keempat 200 gram. Ini biar mudah karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk gram, satuan gram, maka kita ini ubah ke gram dulu. Ini 1000 gram, ini 500 gram, ini 250 gram. Nah, dari penimbangan pertama itu diperoleh 1000 tambah 250 tambah 200, jadi 1450 gram. Kemudian ditambah penimbangan yang kedua, yang satu itu 1000 tambah 250 ditambah 50, berarti 1300. Kemudian penimbangan yang ketiga, ini 1000 ditambah yang ini 250, 1250. Kita tambahkan 0, 0, 5 tambah 5, 10, 1. Ini 4000 gram. Kemudian yang kedua adalah yang dibeli Bu Sinta. Penimbangan yang pertama ini 1000 tambah yang ini 500, yang ini 50, berarti 1550 gram. Kemudian yang penimbangan kedua, yang ini 250 ditambah yang ini 50, berarti 300. Kemudian penimbangan ketiga, yang ini itu 500 ditambah yang ini 250 ditambah yang ini 200, berarti 950. Kita tuliskan 950, ditambahkan hasilnya 0, 0, 1, 8, 2, 2800, sehingga selisihnya adalah 4000 dikurangi 2800 sama dengan 1200. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Perhatikan bacaan tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan proses yang diterapkan dalam ilmu kimia dan telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan campuran ini bertujuan untuk mengambil zat pengotor guna dipisahkan dari campuran dan mengambil zat-zat yang bermanfaat dari dalam campuran tersebut. Nah, salah satu proses pemisahan campuran dengan cara menguapkan suatu zat dari campuran berdasarkan titik didihnya. Zat cair yang dihasilkan disebut destilat. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung menengok manakah alat pemisahan campuran yang sesuai dengan bacaan tersebut. Nah, berarti pemisahan campuran ini namanya adalah destilasi, sehingga kita tahu destilasi itu yang mana, yaitu yang gambar A. Maka jawabannya nomor 2 adalah A. Berikutnya nomor 3. Pada saat pembelajaran daring, peserta didik diminta melakukan percobaan sifat asam basa.
Nah, bahan percobaannya ada air garam, cuka dapur, air sabun, air kapur, dan indikator kertas lakmus. Data hasil percobaan dari salah satu anak sebagai berikut ini. Nah, larutan yang bersifat basa, netral, dan asam berturut-turut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi warnanya kedua kertas lakmus adalah biru. Yang manakah yang biru? Nah, ini biru nih. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 4 itu sifatnya basa. Kemudian yang netral ini tidak mengubah warna kertas lakmus, yang mana itu ini tidak berubah ya, nomor 3. Kemudian yang asam, yang mana itu yang asam, yang mengubah warna menjadi merah. Nah, ini merah ya, di nomor 2. Sehingga jawaban yang betul adalah 1 atau 4. Nah, jadi yang C salah. Kemudian netral itu 3, yang B salah. Kemudian asam itu 2, jadi yang benar adalah A, 1, 3, 2. Nomor 4. Perhatikan grafik dan bacaan berikut tentang kalor. Nah, ada grafik bola warna yang dijemur pada sinar matahari terhadap suhu. Ini warna-warnanya ditunjukkan seperti ini. Grafiknya yang paling tinggi adalah hitam. Ini suhunya 71,5. Kemudian yang paling rendah adalah putih, yaitu 36,7. Nah, keluarga Pak Subrata berlibur ke pantai Parangtritis. Mereka berangkat menggunakan 2 mobil rombongan berwarna hitam dan putih. Setelah selesai bermain, mereka menuju tempat parkir. Ketika membuka pintu mobil yang sama-sama ditinggal dalam kondisi tertutup rapat dan terkunci, mobil yang berwarna hitam terasa lebih panas dibandingkan dengan mobil warna putih. Nah, dari grafik dan peristiwa tersebut dapat disimpulkan. Nah, jadi intinya warna hitam itu adalah warna yang paling mudah menyerap kalor, sedangkan warna putih adalah warna yang paling mudah memantulkan kalor. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Nah, mobil warna hitam menyerap kalor lebih besar dan kalor terperangkap di dalam mobil. Itu ya. Kemudian berikutnya nomor 5. Pak Bambang mengambilkan bola anaknya yang saat bermain terperangkap di atas teras atas di sini. Nah, kemudian ia menjatuhkan bola seperti pada gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik saat di B ya, itu adalah titik-titik. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan dari energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik saat di B. Nah, saat di A itu adalah energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Sedangkan di B, EPB tambah EKB. Nah, EPA itu nilainya ada ya, EPA. Kemudian EKA 0 karena saat ini belum bergerak. Kemudian yang EPB kemudian ditambah EKB, sehingga kita bisa hitung berapa EKB-nya. Nah, sama dengan EPA dikurangi EPB.
Nah, kalau kita masukkan ke rumus, ini M kali G kali HA dikurangi M kali G kali HB, atau sama dengan MG selisih dari HA dikurangi HB. Nah, dari ini kita bisa membandingkan langsung EKB dan EPB. Jadi perbandingan EPB dibanding EKB sama dengan EPB itu M kali G kali HB dibanding dengan M kali G kali HA dikurangi HB. Nah, ini kita coret saja M-nya, G-nya juga kita coret, sehingga kita hanya membandingkan HB itu 1/4H dibanding dengan HA dikurangi HB, berarti HA itu H, HB itu 1/4H, maka ini 3/4H, sehingga ini bisa kita sederhanakan dengan dikali 4 sama dengan ini 1 dibanding 3, maka jawabannya 1/3. Soal nomor 6, terdapat bacaan tentang pasang surut. Sebagian dari kita mungkin ada yang pernah bertanya-tanya, kenapa ya permukaan air laut sering naik turun atau bergelombang? Usut punya usut, keadaan ini salah satunya disebabkan oleh adanya pasang surut air laut. Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua, ada pasang purnama dan pasang perbani. Bedanya apa? Nah, seperti diketahui, pasang surut air laut adalah suatu kejadian pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Gaya gravitasi dari benda-benda langit, terutama oleh matahari dan bulan, terhadap bumi menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini. Sedangkan pengaruh benda-benda langit lainnya yang dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Nah, gaya gravitasi dimiliki oleh setiap benda yang memiliki massa, tak terkecuali matahari, bumi, dan bulan. Gaya gravitasi ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain dan menyebabkan gaya tarik-menarik. Oleh karena jarak bumi lebih dekat dengan bulan dibandingkan matahari, maka gaya gravitasi yang paling berpengaruh terhadap peristiwa pasang surut air laut adalah gaya gravitasi dari bulan. Oleh karena air laut sebagai zat cair memiliki ikatan molekul yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bumi yang berupa batuan atau zat padat. Gaya gravitasi berpengaruh lebih pada air laut dibandingkan dengan daratan. Nah, gambar berikut terjadinya pasang surut. Nah, perhatikan posisi matahari, bumi, dan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Ada posisi nomor 1, 2, 3, dan 4. Dari bacaan dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, pada intinya adalah ini pasang surut air laut dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan juga bulan. Nah, pada saat membentuk garis lurus, maka ini pasang surutnya adalah pasang purnama namanya ya, pasang purnama. Jadi 2 dan 4 ini pasang purnama. Sedangkan yang 1 dan 3 ini pasang terendah atau pasang perbani, karena membentuk posisi 90 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Perubahan pasang surut dipengaruhi oleh perubahan posisi bulan. Posisi 2 dan 4 terjadi pasang purnama, dan posisi bulan 1 dan 3 terjadi pasang perbani. Jangan terbalik ya. Itu
Itu nomor 6. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Sebuah balok M1 bermasa 6 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti gambar ini. Nah, balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain yaitu M2. Nah, jadi balok M1 dan M2 masanya 2 kg. Yang M1 tadi 6 kg. Maka percepatan sistem balok dengan F yang sama menjadi titik-titik. Nah, dari sini, dari yang pertama kita menentukan berapa F-nya. Jadi F sama dengan M dikali A. Masanya 6 kg, A-nya 2, maka ketemu F-nya 12 Newton. Nah, kemudian yang kedua di sini, maka berapa percepatannya dengan gaya 12 Newton itu? Nah, kita bisa hitung A sama dengan F dibagi M, sama dengan F-nya 12 dibagi masanya 6 ditambah 2, 8. Hasilnya 1,5. Jadi B 1,5 meter per sekon kuadrat. Nomor 8. Perhatikan gambar tuas berikut. Ada 4 gambar. Posisi yang nomor 1 dan 2 ini titik tumpunya di tengah. Kemudian posisi yang ketiga, bebannya ada di tengah. Jadi ini tuas jenis pertama, yang ini tuas jenis kedua. Nah, yang beda apa? Kita bisa cek lengan beban dan lengan kuasanya. Misal dari sini sampai sini itu adalah 1 bagian, maka yang ini 2 bagian. Maka ini memiliki lengan kuasa itu 2, lengan bebannya adalah 1 ya, 1. Kemudian yang gambar 2, misalnya perbandingannya sama seperti yang pertama tadi, maka ini lengan kuasanya dari titik kuasa sampai titik tumpu ini 1, sedangkan lengan bebannya yang 2 ya, 1, 2. Kemudian yang ketiga, nah ini misalnya dari titik beban ke titik tumpu itu 1 bagian, dan di titik kuasa sampai titik beban ini adalah 2 bagian, maka diperoleh lengan kuasanya adalah 3 bagian dari titik tumpu sampai titik kuasa, sedangkan lengan bebannya adalah 1. Kemudian yang nomor 4, kalau ini adalah dari titik tumpu sampai titik beban itu 2 bagian, kemudian dari titik beban ke titik kuasa adalah 1 bagian, maka lengan kuasanya sama dengan 3, lengan bebannya adalah 2. Nah, jika berat beban dan panjang tuas dari keempat tuas sama dengan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa seperti pada gambar, maka gaya kuasa F yang terkecil dan terbesar berturut-turut ditunjukkan pada gambar tuas nomor berapa. Gaya kuasa terkecil berarti ini punya keuntungan mekanis yang terbesar, KM-nya terbesar. Nah, keuntungan mekanis itu adalah perbandingan dari lengan kuasa dibanding dengan lengan beban. Nah, kita bisa cek ini yang gambar 1, lengan kuasa banding dengan bebannya 2/1, 2 ya. Kemudian yang gambar 2, lengan kuasanya 1, lengan bebannya 2, 1/2. Kemudian gambar 3, 3/1, 3. Kemudian gambar 4 itu 3/2, 1/2. Nah, jadi manakah yang keuntungan mekanisnya terbesar? Itu berarti yang gambar 3. Nah, nih punya KM 3. Nah, berarti inilah yang memiliki gaya kuasa terkecil, jadi 3. Maka jawabannya adalah 3 dan 2. C jawabannya.
Berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar balok, balok 1 dan balok 2. Yang satu ditidurkan posisinya, kemudian yang kedua ditegakkan posisinya. Tekanan balok kayu terhadap lantai menjadi, nah ini luas alasnya, luas bidang tekannya lebih besar dibandingkan yang posisi 2, luas alasnya lebih kecil. Nah, sesuai dengan rumus tekanan, P sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan, maka kalau sekarang menjadi lebih kecil luas alasnya, maka tekanannya menjadi lebih besar karena berbanding terbalik. Maka tekanan balok kayu terhadap lantai menjadi lebih besar karena luas bidang tekan lebih kecil. Maka jawabannya yang betul adalah A. Soal nomor 10. Perhatikan gambar percobaan untuk mengukur waktu yang diperlukan 10 kali ayunan pada bandul. Ada bandul K, L, M, N, O. Data pengamatan nampak seperti pada tabel berikut ini. Nah, bandul K, L, dan M ini masanya sama. Nah, masanya sama, namun panjang talinya yang berbeda. Kemudian untuk bandul M, N, dan O ini panjang talinya sama ya, tetapi masa bandulnya yang berbeda, sehingga diperoleh waktu 10 kali ayunan adalah seperti ini. Nah, jika periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali ayunan, maka berdasarkan gambar dan tabel kelompok peserta didik membuat kesimpulan sementara sebagai berikut. Ada 4 kesimpulan ini. Nah, kesimpulan yang benar dari peserta didik adalah yang mana? Nah, kita cek ya. Yang nomor 1, panjang tali mempengaruhi periode ayunan. Kita tahu bahwa panjang tali mempengaruhi periode ayunan. Kita bisa lihat dari sini. Lihat, untuk menyimpulkan ini kita bisa melihat yang panjang talinya berbeda namun masanya sama. Berarti dari K, L, dan M. Ini panjang talinya semakin panjang. Nah, waktunya juga semakin lama atau semakin besar dengan masa yang sama ya. Jadi benar untuk kesimpulan yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, masa bandul tidak mempengaruhi periode ayunan. Nah, coba dilihat pada panjang tali yang sama yaitu M, N, dan O. Ini panjang talinya sama dengan masa bandul yang berbeda-beda ini. Ternyata waktu yang dibutuhkan juga tidak ada yang berbeda atau sama. Berarti benar ya untuk kesimpulan nomor 2, masa bandul tidak mempengaruhi periode ayunan. Kemudian yang nomor 3, semakin panjang tali semakin besar periode ayunan. Oke, betul ya. Jadi itu tadi sudah disimpulkan di nomor 1 tadi. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Nah, kenapa nomor 4 salah? Semakin besar masa bandul semakin besar periode ayunan. Salah ya, karena tidak mempengaruhi periode. Jadi masa yang berbeda-beda, periodenya tetap sama. Jawabannya adalah A.